Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman pengurus Rizka Remaja Islam Sunda Kelapa yang insya Allah selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Antum semua, antunna semua, jamaah para jombloan, jomblowati yang insya Allah dalam penantian jodohnya semoga 2020 ganti status. Dan seluruh yang hadir, baik yang sudah menikah ataupun yang belum move on dari mantannya, semoga Allah segera berikan pencerahan di siang hari ini. Kita bareng-bareng ngobrol tentang pemuda yang dirindukan surga. Siapa yang mau ke surga, unjuk tangan yang paling tinggi. Enggak, terusin aja nggak apa-apa, bau-bau dikit nggak apa-apa. Alhamdulillah, baik. Oke, saya ganti pertanyaannya. Siapa yang siap ke surga sekarang juga unjuk tangan. Sudah mulai terseleksi. Satu, Masya Allah mas. Satu doang ikhwannya. Dua, Masya Allah. Akhwatnya. Satu, oh Masya Allah banyak. Siap surga sekarang juga sudah tahu kan konsekuensinya. Masya Allah, luar biasa. Merinding saya ya. Baru saya mendapati sekarang banyak calon pengantin gitu ya. Kalau para teroris itu nyebutnya calon pengantin katanya. Ya, jihad tidak harus selalu identik dengan bom bunuh diri ya. Teman-teman semua, saya doakan semoga niatan kita yang tadi antum semua unjuk tangan ingin bersama-sama ke surga, Allah ijabah. Nanti kita bareng-bareng ke surga, amin. Satu kafling dengan Rasulullah, amin. Satu kafling dengan para sahabat, amin. Tidak cukup dengan amin saja ya, harus dilakukan, diikhtiarkan. Nah, gimana supaya kita jadi pemuda yang dirindukan surga? Temanya benar ya, pemuda yang dirindukan surga. Jadi yang di atas pemuda kenapa hadir hari ini? Ini bukan buat antum. Iya. Oh semangat muda. Ibu usianya berapa bu? 45. Oh semangat 45, pantes. Luar biasa. Ini tadi saya mau ke mall ini karena pakaiannya begini ya. Tapi karena jadi saya udah nggak kayak ustadz ya. Seperti ini memang gayanya saya. Terima kasih atas kehadirannya. Teman-teman ini kalau hadir hari Ahad di Jakarta ini spesial banget. Ya, enggak semua Allah gerakkan hatinya untuk datang ke masjid ya. Biasanya kan kalau hari Ahad, hari Minggu itu anak-anak muda nongkrong di Jakarta spotnya banyak banget. Tapi hari ini memilih hadir di kajian Tablik Akbar di Sunda Kelapa ini. Dan saya lihat banyakkan akhwatnya. Ini tandanya apa bro? Akhir zaman. Ya, di mana-mana pengajian akhwat emak-emak, akhwat emak-emak. Gitu ya. Benar, memang sudah seperti itu seharusnya. Kan kata Rasul yang ke surga gampang itu perempuan apa laki-laki? Ulangi, yang paling gampang ke surganya siapa? Perempuan, betul. Perempuan paling gampang ke surganya. Kata Rasul, idza shallatil mar'atul khamsah. Kalau ada perempuan sudah sholat 5 waktu, 5 aja, nggak nambah yang lain. Wasomat syahroha, puasa di bulannya, Ramadan doang, nggak tambah Senin Kamis, ayamul bid nggak usah. Wa ataat ba'laha, taat sama suaminya. Wa hasanat farjaha, menjaga kemaluannya, kehormatannya. Apa kata Rasul? Dakhalat min ayyi abwabil jannati, saat monggo masuk surga, pilih pintu mana yang ente mau. Begitu kata Rasul. Pilih pintu mana yang kalian kehendaki. Perempuan surganya gampang, beda sama kita bro. Kita ini repot loh bro. Nanggung diri sendiri pun belum kelar kita kan ya. Belum itu ke surga. Harus nanggung istri kalau udah. Kalau jomblo mah aman lah nggak nanggung istri kan. Nanggung nanti anak, nanggung nanti saudara perempuan yang belum menikah. Kalau perempuan surganya lenggang kangkung, bawa diri sendiri. Ya tinggal bawa baju aja, bawa kapan maksudnya begitu. Tapi itu kabar gembiranya. Mau kabar buruknya enggak?
Nah, kabar buruknya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berisra Mi'raj, beliau diperlihatkan oleh Jibril Alaihissalam bahwa di sebelah kanan beliau ada surga, di sebelah kiri beliau ada neraka, dan dilihatlah sebahagian besar penduduk neraka adalah Anda semua. Tapi bukan yang hadir di sini. Amin. Iya, di sini masya Allah. Ya, insya Allah semua antum semua ahlul jannah. Amin. Tema sekarang pemuda yang dirindukan surga. Kalau ngomong pemuda impian, pemuda yang soleh itu tidak kurang cerita banyak sekali dalam agama kita. Ya, kalau kita ngomong dari zaman Mus'ab bin Umair, kita ngomong Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Sabit 13 tahun sudah jadi penerjemahnya Nabi. Zaid bin Sabit itu umurnya 13 tahun, tapi jadi penerjemahnya Nabi, menguasai bahasa Yahudi cuma 2 minggu. Belajar bahasa Yahudi cuma 2 minggu Zaid bin Sabit. Kita belajar bahasa Inggris 2 tahun gak lancar-lancar. Ya, TOEFL-nya underscore terus gitu ya. Zaid bin Sabit 2 pekan bisa menguasai bahasa Yahudi sampai jadi penerjemahnya Rasulullah SAW. Dan yang paling kesini tentunya sudah tidak asing lagi Muhammad Al-Fatih. Kenal Al-Fatih? Alhamdulillah nggak kejebak ya. Kalau kenal aneh aja ya. Muhammad Al-Fatih, beliau diangkat jadi sultan umur 19 tahun. Ya. Umur 21 menjelang 22 sudah bisa menaklukkan Konstantinopel. Mewujudkan sebuah hadis fenomenal riwayat Imam Ahmad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La fatahna la Konstantiniyatu. Wala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaisu dzalikal jais." Sungguh kata Rasul, la tahqiq, menekankan bahwa ini adalah sungguh-sungguh nanti akan dibebaskan Konstantinopel. Maka sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin pasukannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkannya. Dan itu diwujudkan oleh seorang pemuda berusia 21 tahun, belum lulus S1. Ya, S1 kan 22 biasanya ya standarnya ya. Bayangkan, itu pemuda dalam Islam. Kalau kita ini kayaknya pemuda itu dibatasin sudah harus lulus sarjana dulu. Kita sekolah SD 6 tahun, tambah TK ya. TK 2 tahun. Bahkan sekarang nih sekolah sudah mulai 6 bulan udah sekolah sekarang. Ya. 6 bulan sudah mulai sekolah, kebayang ya 6 bulan sekolah berapa tahun dia sekolah. Kita hitung dari TK, TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 6 tahun. Berapa tahun tuh? Hitung. 2 tambah 6 8, tambah 3 9. Tambah 3 lagi SMA 12, tambah kuliah 4 tahun, tambah bolosnya 3 tahun, 7 tahun S1. Berapa tahun jadi sarjana baru bisa berkarya menjadi seorang pemuda. Islam tidak seperti itu, tidak membatasi usia harus di atas 20 baru bisa berkarya. Ya, jadi antum semua yang masih umur 11 tahun tidak ada batasan untuk tidak berkarya hari ini. Begitu ya. Apa saja sih yang harus kita lakukan untuk menjadi pemuda-pemuda impian, pemuda idaman para wanita, bukan para wanita ya, pemuda idaman surga yang harus kriterianya ini kita wujudkan. Yang pertama, ya, bawa tulisan semuanya. Ini sibuk sedang buat story ya? Enggak, oke, enggak apa-apa, buat story silahkan. Nanti saya repost kok, tenang aja. Yang harus pertama dilakukan oleh para pemuda agar menjadi pemuda yang dirindukan surga adalah salimul aqidah. Lurusin dulu akidahnya. Ya, benerin dulu akidah kita. Benerin dulu iman kita. Iman itu apa sih? Ya, ciri iman itu seperti sebuah pohon yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala di surah Ibrahim ayat 24 sampai 25, sebelah kanan agak atas dikit. Enggak, itu enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibatin asluha sabit." Orang beriman, anak muda beriman itu harus asluha sabit. Apa tuh? Akarnya nancep ke dalam. Anak muda yang ngaku beriman itu harus akarnya, pondasi keimanannya, akidahnya menancap ke dalam. Radik itu kan akal, ya. Jadi radikal itu bagus ternyata Mbak. Ya. Jangan takut dibilang radikal.
Ya, radikal itu bagus. Orang Islam harus radikal dalam artian yang positif ya. Nggak boleh Islamnya Islam KTP. Kalau kata orang Medan Islam kaleng-kaleng, nggak boleh. Harus Islamnya radikal, mengakar kuat pondasi keimanannya supaya nggak gampang digoyahkan. Tadi saya baru ikut launching Baitul Mal wa Tanwil di sebuah masjid. Mereka menyalurkan pinjaman tanpa riba kepada masyarakat sekitar, terutama jamaah masjid, karena di situ sedang mewabah rentenir, bank keliling. Ini banyak sudah yang terikat, terjerat, termasuk diantaranya pinjaman online. Ini seperti yang Rasul gambarkan bahwa kadal faqru ayyakuna kufran. Sungguh bahwa kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Gara-gara 100.000 perak, dulu 50.000, sekarang naik 100.000, tambah paket sembako, teman-teman kita di Cianjur Selatan, di Sukabumi, di Gunung Kidul rela menggadaikan akidahnya. Gitu ya. Dikasih cepek doang sama paket sembako, dia rela murtad coba. Anak muda nggak boleh kayak begitu. Harus kuat imannya. Diiming-imingi apapun, termasuk para akhwat. Ya, jangan sampai ada yang kece dikit, ya kayak Eleminho misalkan ya. Bukan saya, awas jangan lihat saya ya. Kayak Eleminho tampangnya pokoknya gitulah, unyu-unyu lah pokoknya ya. Anda ngefans banget gitu ya, suka banget sama cowok itu, tiba-tiba cowok itu nembak Anda. Padahal Anda tahu dia tuh bukan seorang muslim. Nah ketika sudah mulai Anda mendekat gitu kan, si cowok itu mengeluarkan jurus strateginya. Dek, saya mau jadi mu'alaf demi mendapatkan dirimu. Masya Allah, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, inilah jodoh-jodoh yang aku tunggu ya Allah. Tertarik akhwatnya sama si Leminho KW 13 itu misalkan. Ya, akhirnya si Leminho pura-pura itu dia masuk Islam, menikahi akhwat, sudah sekian tahun berumah tangga, punya anak, kembalilah keluar aslinya. Kembali kepada agamanya dan akhwat dipaksa mau ikut atau mau pisah. Kalau mau ikut terus harus berubah akidahnya. Hati-hati ya Mbak akhwat ya, nggak apa-apa jomblo biarin daripada dapat orang kafir, gitu ya. Makanya besok kalau mau cari pasangan, tolong diseleksi dulu akidahnya. Gimana caranya Pak Ustadz? Ya lihat track record kehidupannya, ini aktif apa nggak di masjid, rajin apa nggak ke masjid. Kalau anak pengurus Rizka insya Allah bener. Rizka jomblo mana? Unjuk tangan. Beneran ini serius saya. Pengurus Rizka yang jomblo unjuk tangan. Saya mau endorse nih. 1, 2, 3, 4. Oke, jomblo ya? Siap. Kalau pengurus Rizka insya Allah akidahnya bukan kaleng-kaleng. Takbir. Oh iya. Akhwat itu kalau sudah mendapati sosok cowok yang suka ke masjid, insya Allah benar. Karena sebahagian keimanan kita itu, kata Rasul, kalau ada orang rajin ke masjid, saksikanlah bahwa dia itu beriman. Jadi gampang banget cara mendeteksi cowok itu beriman apa enggak, lihat bagaimana interaksinya dengan masjid. Gitu ya. Jadi akidahnya bukan kaleng-kaleng. Kalau nggak pernah ke masjid, nggak pernah nongol ke masjid, sholat subuh masih di rumah dan sebagainya, dia ragukan akidahnya. Ya. Aslu hasabit, nancep ke dalam. Radikal itu bagus. Ya, radikal itu bagus kecuali radikal yang destruktif ya. Yang kedua apa? Far'uha fis sama. Ciri orang beriman yang akidahnya baik itu apa? Cabangnya itu menjulang ke langit ya. Cabangnya menjulang ke langit artinya apa? Kita ini punya kewibawaan. Anak muda, orang beriman itu harus keren bro. Jangan loyo, kusem, kucel, jangan. Harus keren, kita punya izzah. Ketika kita punya izzah, Masya Allah ya, ustadznya keren bener, begitu kan? Bukan saya, bukan. Iya. Ketika ada orang beriman keren, itu bisa mensimbolkan bahwa memang Islam ini keren. Tapi nanti Pak Ustadz nggak dibilang tawadu, nggak dibilang rendah hati. Tawadu itu bukan kayak begitu, zuhud itu bukan kayak begitu. Zuhud itu bukan orang yang tampil compang-camping ala kadarnya, enggak. Ya, zuhud itu meletakkan dunia biasa aja. Dia keren tapi biasa aja. Ya, dia keren tapi enggak sombong karena memang dia harus menampakkan izzah sebagai seorang muslim, ya. Far'uha fis sama. Makanya kalau ada muslim keren itu jangan
dibilang oh sombong muslim itu gini-gini, jangan. Kita harus bangga ketika ada muslim yang tampil baik, berprestasi dalam segala macamnya supaya kita ini nggak diinjek-injek terus gitu ya. Far'uha fis sama. Yang ketiga apa? Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Berbuah tiap hari. Ya, ciri-ciri dari pemuda yang imannya baik itu dia berbuah tiap hari atas izin Tuhannya. Maksudnya apa? Memberikan manfaat sebanyak mungkin untuk orang lain. Nah ini para pengurus Rizka lagi nih. Ya. Ente di sini ada yang gaji nggak bro? Nggak ada? Ada. Siapa yang gaji? Allah. Gaji Allah mah unlimited, nggak UMR. Ya. Ya. Masya Allah, memberikan manfaat para pengurus masjid, remaja masjid yang memang secara duniawi tidak dibayar. Siapa yang mau bayar ya? Tapi dibayar sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang memberikan buahnya tiap saat. Bermanfaat itu ya. Jadi akidah yang lurus itu ciri-cirinya akarnya nancap ke dalam, pondasi akidahnya kuat, dia punya izzah kewibawaan, batangnya menjulang ke langit dan dia memberikan manfaat untuk orang lain. Salimul aqidah, luruskan akidah kita, perbaiki ketauhidan kita, termasuk diantaranya cara menjemput rizki, cara menjemput jodoh. Jangan pernah worried masalah jodoh ya bro ya. Ya, jomblo itu bukan sebuah aib kok. Sekarang kan banyak komunitas jomblo yang positif ya. Ijo lumut, ikatan jomblo lucu dan imut. Saya pakai ijo lumut salahnya. Iya. Ijo lumut. Ada lagi apa lagi? Jojoba, jomblo-jomblo bahagia. Ya. Ijo tomat, ikatan jomblo terhormat. Ya. Yang penting jangan ijo lemper. Atau ijo tau nggak ijo lemper? Ikatan jomblo lemah dan baper. Jangan masuk ke anggota itu ya. Ini pasti yang dihafal itunya nih, ya. Kebiasaan kalau taklim tuh yang dihafal yang kayak gini-gini saja. Kalau nggak ijo lemper, ijo timun, tahu nggak apa? Ikatan jomblo suka tidur dan melamun. Wah, jangan. Gitu ya. Jomblo itu pilihan hidup Anda yang memang tidak ingin terlibat dalam kemaksiatan. Gitu ya. Dan buat komunitas Jovisa, jomblo visa. Oh, saya ini Jovisa loh, jomblo visabilillah. Iya, tapi jomblo-jomblo juga masalahnya. Gitu ya. Ya. Walaupun ada jomblo, jangan pernah tertarik gitu ya untuk menjemput jodoh ada dengan cara yang seperti orang lain gitu loh. Jodohnya sudah ada belum, Mbak? Saya tanya kepada antuna semua yang hadir di sini, jomblo mbak-mbak di sini sudah ada? Sudah? Di mana? Di hatimu. Oh, bukan. Jangan. Jomblonya sudah ada. Ikhwan juga sudah ada jomblonya ya. Semua jodoh kita sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Terus kita ngapain dong Pak Ustadz? Tinggal dijemput. Dijemput pakai apa? Ada Gojek, ada Grab. Dijemput dengan ikhtiar yang syar'i, pakai cara yang tidak melanggar Quran dan Sunnah. Itu caranya. Ya, ketika Anda setiap malam minggu melihat timeline di Instagram, ya Allah, gitu envy gitu ya, apa envy sih? Ngiming-ngimingi, namanya apa tuh? Mengen-mengenin, ngabibita kalau bahasa orang Sunda. Ya Allah, teman saya itu dari pagi sudah mematut diri depan cermin ya. Pokoknya udah cakep belum aku ya gitu ya. Yang cowok ngelapin motornya, wah, mau ketemu sama cem-cemannya gitu ya. Apa yang nama cem-ceman tuh? Gebetan. Zaman now apa zaman now namanya? Zaman dulu saya, zaman kolonial itu namanya gebetan. Kalau zaman milenial apa? Sama gebetan juga ya. Ini mau ketemu pujaan hatinya. Oh, motor itu udah bening, dibeningin terus gitu ya. Sampai hilang warna catnya gitu ya. Saking pengen ketemu sama pujaan hatinya. Coba. Jangan pernah tertarik sama gitu-gituan. Walaupun memang jomblo itu salah satu kelemahan adalah rawan bulian ya. Pasti malam minggu tuh sampai katanya, tadi saya baru posting di story, ini berhubungan sama mana Cuping udah keluar ya. Saya sedang ngobrol di pinggir pantai sama Cuping sama Ari Untung. Kita sedang ngebully Cuping, mumpung orangnya nggak ada ya, nggak apa-apa kita gibahin ya. Saya posting di story, saya mention ke dia tadi ya. Jadi kita ngobrol biasa, kita ngebully Cuping Topan gitu kan ya. Kata Ari Untung, Pak Ustadz tahu nggak? Ini jomblo ini
Kalau kita katanya serem sama malam Jumat, jomblo itu serem sama malam Minggu katanya. Wah, ya. Jadi jomblo takut sama malam Minggu katanya. Karena setiap melihat malam Minggu itu serem gitu ya. Orang lain sama gandengannya, ya kita sama siapa gandengan, masa kalah sama truk ya, truk aja gandengan gitu kan. Kayak begitu. Sudah, jangan pernah Anda envy atau tertarik untuk melakukan hal-hal seperti itu, enggak keren lagi. Dan alhamdulillah sekarang ini teman-teman sudah mulai sadar. Kita punya komunitas gerakan Indonesia tanpa pacaran. Saya tanggal 9 Februari duha mengisi kajian di sini, komunitas Indonesia tanpa pacaran di masjid ini. Ya, itu sedang ramai, alhamdulillah marak di mana-mana. Ya, komunitas nikah syar'i dan sebagainya. Walaupun kita mendapatkan perlawanan dari yang nggak setuju sama kita. Ya, ketika kita menggalakkan gerakan Indonesia tanpa pacaran, yang di seberang sana juga melakukan hal yang sama. Hari gini nggak pacaran, ya kering gitu ya. Kata Samara gitu kan katanya. Hari gini nggak pacaran katanya, kering tahu. Itu kan lawan kita sebenarnya. Sampai kemarin ada yang narasi yang agak-agak apa ya, kalau saya bilang bodoh nggak enak juga sih ya. Dia bilang hari ini gerakan tanpa pacaran terpapar radikalisme, disponsori HTI. Ya Allah, kita ini mau lurus, kita ini mau hidup yang syar'i, kok tiba-tiba dimasukin ke situ. Memang mereka kalau sudah kehabisan bahan ujungnya ke situ biasanya. Ya. Tetap ya, kita ini harus menggalakkan gerakan Indonesia tanpa pacaran. Kita pengen kehidupan kita barokah, rumah tangga yang diawali dengan keberkahan, dengan sesuatu yang selamat, itu akan lebih langgeng, enak, kita nggak ada merasa punya beban dosa masa lalu. Ya. Di sini sudah menikah siapa? Alhamdulillah. Satu istrinya? Iya, baik. Datang lagi dia. Ya. Bro, tadi aneh gibahin gak apa-apa bro ya. Ya. Menikah itu, ini saya jamnya nggak cukup sih kalau mau sharing masalah pribadi ya, nanti aja lah ya kamu. Jadi kalau anda mau menikah, ya usahakan itu semua dilewati dengan proses yang baik-baik saja, dengan proses yang lurus-lurus saja, karena anda nanti tidak punya beban masa lalu, gitu ya. Pacaran itu artinya apa? Yang tahu pacaran artinya? Pacaran pakai cara setan, hati-hati, ya. Itu kata siapa? Kata saya gitu ya. Pakai cara setan, makanya jauh-jauhinlah masalah pacarannya. Jadi jangan pernah terpikir untuk menjemput jodoh anda dengan cara-cara yang seperti itu. Luruskan akidahnya, yakin bahwa Allah akan memberikan jodoh kita tepat pada waktunya di saat memang kita membutuhkan. Tapi udah butuh banget Pak Ustadz, berarti belum pantas Neng, gitu ya. Kadang-kadang begini ya teman-teman semua, yang punya doa, yang punya hajat belum Allah kasih, kemungkinan dua. Yang pertama, Allah masih senang dengerin curhatan kita. Kan para jomblowati biasanya ini kalau sedang jomblo, Masya Allah, sepertiga malamnya gak pernah lewat. Bangun jam 3 pagi menangis di atas sejadah. Ya Rabbi, teman-temanku sudah punya gandengan ya Rabbi. Truk aja ada gandengannya ya Rabbi. Mas aku single terus ya Robbi. Aku nggak mau jadi perawan tua ya Robbi. Tolonglah aku ya Robbi. Sambil nangis bercucuran air mata. Allah senang dengerin itu. Dan Allah masih pengen anda terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu ketika mungkin nanti hajatnya dikabulkan, yang tadinya bangun sepertiga malam, ya, ini bisa enggak lagi. Analoginya sederhana. Ya, pernah nggak kalau anda semua naik mobil ketemu sama pengamen? Ya, kalau pengamennya ini contoh di Jalan Jaksa misalkan, ya, ada pengamennya Banci, temannya Reinhard Sinaga mungkin gitu ya. Nggak apa-apa sebutin nama udah jelas kok ya. Kalau Banci Waria itu kan kalau ngamen biasanya pakai bass betot, tahu nggak? Bass betot, ya, lagunya satu, aku tak mau kalau aku diem. Itu dari zaman dulu sampai sekarang gitu lagunya. Ya. Anda pusing tuh ngedenger yang kayak begitu, ya. Udahlah buka kaca, nih pulang kasih 1.000 perak 2.000 perak selesai, gitu supaya tidak mendengarkan suara rombengnya itu, gitu kan. Tapi ketika ada pengamen yang suaranya kayak Bang Cuping Topan tadi, Masya Allah, Bang kalau bisa jangan satu lagu deh, satu album, gitu kan.
Ya, dipengen lama-lama supaya apa? Kita masih senang dengerin nyanyiannya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala ketika mendapati hambanya sedang curhat dan Allah masih senang, ditahan dulu ini hajatnya nggak dikabulin dulu. Itu yang pertama. Yang kemungkinan kedua, doanya mungkin nanti akan dikabulkan di akhirat. Gitu ya. Ya Allah, aku pengen istri yang solehah ya Allah, yang kayak bidadari ya Allah, please ya Allah. Mati plek gitu kan. Nanti dikabulin di surga. Gitu ya. Jadi jangan, intinya apa? Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan tepat pada waktunya. Allah yang paling tahu kebutuhan kita dan jangan pernah doa maksa. Nah, ini akhwat suka nih doa maksa. Ya Allah, aku ingin yang ngomongnya sih bagus, aku ingin yang terbaik dalam pandanganmu ya Allah. Yang terbaik menurutmu ya Allah. Kalau bisa sih dia ya Allah. Please ya Allah, jangan yang lain deh ya Allah. Kalau dia udah jadian ya Allah, tolong putusin ya Allah. Kalau sudah menikah ya Allah, tolong matiin istrinya ya. Wah, astagfirullahaladzim. Jangan. Awas. Hati ya. Ekstrim bener doanya, mendikte Allah ya. Ingat ya, yang terbaik menurut Allah. Ya, terbaik menurut Allah bukan menurut kita. Kadang-kadang kita ini sok tahu. Yang kita pikir terbaik buat kita padahal belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala ya. Anak muda perindu surga, ciri pertamanya lurusin dulu akidahnya, salimul aqidah ya. Yang kedua, semoga selesai ini, kalau nggak selesai mungkin next ya. Nah, ketemu lagi sama saya nanti. Yang kedua, ciri anak muda perindu surga itu apa? Shahihul ibadah. Ibadahnya benar, ibadahnya baik, ibadahnya lurus, ibadahnya khusyuk. Ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia benar-benar concern sama ibadahnya. Dia merasa, kalau kata teman-teman jalan bareng ya, Ustadz Salim Filah dan teman-teman itu, ada MNCGRSKL. Dulu saya nggak tahu itu artinya apa. Sampai saya nanya langsung ke beliau, ternyata artinya mencurigakan sekali. Apa maksudnya? Kita harus jadi orang yang terus mencurigai diri kita, mencurigai amalan-amalan kita, mencurigai ibadah-ibadah kita. Ya Allah, apakah sholat saya diterima ya Allah? Ya Allah, apakah sedekah saya diterima ya Allah? Selama ini saya yakin antum semua sudah sholat di sini. Ya, di sini semua insya Allah sholat. Tapi mencurigai diri, ya Allah, apakah sholat saya diterima ya Allah? Ternyata tidak cukup sekedar sholat, tidak cukup menggugurkan kewajiban sholat, tapi harus sholat yang benar-benar sholat. Apa? Key indikatornya apa? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Key indikator performance dari sholat kita adalah jika sholat kita telah mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Fahsyai wal munkar. Apa bedanya fahsya sama mungkar? Fahsya itu lebih banyak kejahatan yang berasal dari sumber syahwat dan lebih kepada masalah personal. Apa tuh? Kebanyakan berhubungan dengan seksualitas. Ya, itu kejahatan yang berhubungan dengan masalah begituan lah. Gitu. Itu namanya fahsya. Kalau mungkar, kejahatan, kemungkaran yang sifatnya lebih kepada global, menyebabkan kerusakan lebih besar. Kalau antum bener sholatnya, tercegah tuh dari fahsyai wal munkar. Kata Imam Al-Ghazali, sholat khusyuk adalah dari setelah salam sampai takbiratul ihram. Kebalik nggak? Dari salam sampai takbir, kebalik nggak? Kalau kata kita kebalik. Ternyata setelah ditelaah nggak kebalik. Indikator salat khusyuk kata Imam Al-Ghazali dari mulai salam sampai takbiratul ihram. Apa maksudnya? Dari mulai salam, setelah salam sampai nanti takbir lagi, sampai nanti salat lagi, dalam rentang waktu itu dia terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Tadi kita zuhur, ya. Tahu gimana khusyuk apa enggak salatnya? Dilihat dari zuhur sampai ke asar kita maksiat apa enggak? Kalau enggak maksiat, insya Allah sholat kita khusyuk. Itu kata Imam Al-Ghazali. Ya, perhatikan ibadah kita. Jadi jangan aneh ya, Indonesia ini kan negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Mayoritas kita.
tapi kita indeks corruptionnya masih yang paling tinggi, tingkat kriminalnya tinggi, kejahatannya banyak, padahal muslimnya mayoritas. Apa yang terjadi? Berarti ada yang salah dengan sholatnya. Sampai Rasul bilang begini kan, malam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar, kata Rasul. Barang siapa sholatnya tak bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, lam yazdad minallah, tidak akan menambah apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala, illa bu'dan, kecuali dia malah makin jauh dari Allah. Jadi kita kalau masih sholat tapi jalan maksiatnya, berarti kita enggak khusyuk dalam sholatnya, enggak sahih ibadahnya. Perbaiki ibadah kita. Sholat masih pacaran, sholat masih gosip. Hati-hati ya, para perempuan, para wanita ya. Di sini kalau emak-emak memang hobinya begitu ya, tapi kalau anak muda saya nggak tahu nih karakter para akhwat suka gosip juga apa enggak? Ya, semoga tidak ya, hati-hati ya dengan gosip ini. Menggibah itu dosanya kelihatannya ringan gitu ya. Kita nggak pernah ngerasa melakukannya, tahu-tahu nanti pas ditimbang di yaumil hisab ya, di yaumil mizan nanti kita kehilangan semua amal kita. Ya Allah, kemana sholatku ya Allah? Ya Allah, kemana sedekahku ya Allah? Ternyata hangus semua gara-gara kita sering menggibahi orang lain, menzolimi orang lain, dan kita nggak ngerasa melakukannya. Ya hati-hati ya, karena dua hal yang menyebabkan perempuan ke neraka tadi. Dua hal yang menyebabkan perempuan banyak di neraka. Yang pertama, tidak bisa menjaga lisannya, kurang bisa menjaga lisannya. Yang kedua, tidak taat sama suaminya. Ya mbak-mbak di sini tolong jaga lisannya, plus juga jaga tulisannya. Jaga postingannya. Sudah cukup pamer-pamer selfie berlebihan, lalu agak riak dalam beribadah, tolong dikurangin. Misalkan ya, semalam kan tahajud ya, niatnya memang ingin pamer, tapi dia berusaha untuk memodifikasi postingannya supaya tidak terlihat pamer. Jam 7 dia nulis status, Masya Allah, ini mungkin pagi terbaik dalam hidupku ya Allah. Tadi jam 3, 10 menit, oke. Tadi jangan jadi buyar tuh gue ya. Tadi jam 3, aku bisa bangun ya Allah. 11 rakaat terbaik dalam hidupku ya Allah. Aku menangis ya Allah, bermunajat kepada Engkau ya Allah. Kabulkanlah doaku ya Allah. Kalau teman-teman di rumah mengalami pengalaman yang sama dengan aku tidak? Itu yang ngelihat ada dua. Yang pertama memang orangnya Juniper Perez, tahu nggak? Ada netizen tuh pertama sifatnya Juniper Perez, julid, nyinyir, baper, pekok sama rese. Singkat Juniper Perez. Ada juga yang berhusnuzon, nggak apa-apa. Bagi yang berhusnuzon, alhamdulillah ya Allah mbak, soleha banget sih mbak, doain aku dong mbak, bisa kayak mbak, seneng. Tapi yang Juniper Perez tadi, ayolah, baru tahajud 11 aja, aku 16 biasa-biasa aja. 16 rakaat gimana gitu ya. Hati-hati. Kalau pesan saya sama di sini semua, ini kan saya yakin semua para user media sosial ya. Kalau ada postingan ibadah dari orang lain, please nggak usah dikomenin julid. Kita nggak tahu niatnya apa. Mungkin dia ria, terserah dia sama Allah hubungannya. Mungkin dia untuk motivasi orang lain, hati-hati loh. Tadi siapa tahu memang dia ingin memotivasi orang lain. Jadi jangan dikomen, termasuk kalau ada yang suka foto-foto depan Ka'bah. Ya, sedang tawaf, live IG, lagi tawaf. Assalamualaikum guys. Masya Allah nih, saya sedang di rukun Yamani nih, Masya Allah nih. Ini sebentar lagi saya menunjukkan tawaf saya. Masya Allah indah banget guys. Ya, ini saya sudah 6 kali loh guys. Ya, sudah 6 kali tahun ini umroh guys. Kalau Anda dulu sudah berapa kali guys? Gitu ya. Guys, pamit dulu ya. Assalamualaikum. Oh, posting. Yang ngelihat juga dua lagi. Satu, alhamdulillah ya Allah, mbak doain aku dong mbak. Pengen ya Allah mau ikut tawaf juga mbak, doain please. Itu berbaik sangka, seneng orangnya. Tapi yang Juniper Perez, alah, umroh kayak begitu, sia-sia 30 juta angus kayak begitu. Ya, makanya kita sebagai pengguna media sosial, tips dari saya, jangan pernah menjulidi. Menjulidi apa sih? Menyinyiri. Enak juga ya. Enggak, jangan ngomen julid lah sama postingan ibadah orang, biarkan itu hubungan dia sama Allah. Kalau dia ria itu urusan dia sama Allah. Kalau dia dakwah kita jadi buruk sangka kan, dosa kita. Ya, jadi jangan pernah mengkomeni
ibadah orang lain. Terserah dia. Tapi kalau kita sendiri lebih baik simpan rapat-rapat ibadah kita. Untuk diri kita sendiri. Bukan untuk orang. Simpan rapat-rapat amal soleh kita seperti halnya kita menutup rapat-rapat aib kita. Tulis mas, jadi quote mas. Ya. Biasanya kan gitu ya. Simpan rapat-rapat amal kita seperti halnya kita menutup rapat-rapat aib kita. Dan kalau bisa, kalau para ulama salaf itu selalu punya amalan gacoan. Tahu nggak apa sih namanya? Amalan andalan. Ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia punya satu amalan andalan yang hanya dia dan Allah yang tahu. Ini kita pun harus meniru nih. Siapkan amalan kita khusus yang hanya kita dan Allah yang tahu. Apapun itu bentuknya. Misalkan sedekah pagi diam-diam. Diam-diam aja. Diam-diam. Ya. Pokoknya melakukan semua aktivitas diam-diam. Ulama terdahulu itu sering mereka tuh keliling-keliling orang-orang miskin tengah malam ngasih sembako gitu ya. Tapi diam-diam, berjinjit-jinjit saking pengen gak diketahuin orang lain. Karena ini pengen menjadi amal rahasianya, amal gacoannya untuk nanti dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pun persiapkan amal andalan kita. Apapun bentuknya silahkan sesuai dengan kebiasaan kita. Yang penting sekarang kalau ada amal soleh, please tutupi rapat-rapat seperti halnya kita menutupi aib-aib kita. Nomor 3 yang terakhir. Sebenarnya ada 10 ini, tapi cuma 3 kebagiannya ya. Ciri pemuda muslim yang dirindukan oleh surga adalah matinul khuluq, strong karakter, akhlaknya mulia, akhlaknya bagus. Pemuda yang dirindukan surga setelah akidahnya lurus, ibadahnya diperbaiki, akhlaknya akan mengikuti. Itu semua bersinergi, akidah, ibadah, akhlak. Bahkan akhlak ini kadang-kadang yang penting. Akidahnya bagus, ibadahnya bagus, tapi akhlaknya buruk itu nggak ada gunanya. Dan ini saya ngomong kayak begini karena saya banyak mendapati teman-teman muda yang hijrah itu sudah bagus akidahnya, rajin ke masjid, rajin ke kajian, tapi nggak bisa jaga lisannya, nggak bisa jaga jempolnya. Wah, langsung merasa paling hebat sedunia akhirat pokoknya. Ya, kami ini jadi korban ini. Kami ini sering jadi korban para netizen baru gitu ya, yang baru ngaji ya, yang merasa itu mereka tuh paling benar deh ngajinya. Para pemegang kunci surga, punya kapling sendiri semua di situ mungkin ya. Jadi semua orang tuh yang di luar komunitasnya, di luar pengajiannya itu semua salah semua. Hati-hati ya teman-teman semua. Saya paling gampang begini, Pak Ustadz, indikator hijrah kita berhasil tuh apa sih? Banyak sebenarnya. Cuman satu yang saya sering ulang-ulang. Hijrah kita berhasil kalau kita berubah secara akhlak. Gitu. Yang lain-lain menyusul. Akhlak dulu perbaikin. Ya, setelah hijrah omongannya makin santun dan santuy. Gitu kan ya. Setelah hijrah dia makin murah senyum. Kan ada orang habis sholat diajak salaman enggak mau, diajak senyum enggak mau, diajak pelukan enggak mau. Ya, jangan ya, senyum ke kanan 1 senti. Ke kiri 2 senti. Coba berlatih senyum ayo. Ya, coba senyumnya. Tunjukkan senyum yang paling manis kepada sahabat di samping Anda semua. Sekarang lakukan. Saya berdiri. Kalau yang pakai niqab ya udah dalam hati senyumnya. Coba senyum. BTW ini by the way, sudah kenal sama sampingnya? Sudah? Belakangnya sudah? Yang belum kenalan Mbak, senyum Mbak. Senyum terbaik. Masya Allah belum kenal kan ya. Senyum Mbak, Ibu ya. Senyum yang ikhlas. Karena bisa jadi gara-gara senyuman ini teman kita mengingat pas kita mungkin belum bisa ke surga. Ya Allah, di mana temanku dulu di Sunda Kelapa ya Allah, pernah senyum manis banget sama aku ya Allah. Dia lagi di neraka, aku pengen ya Allah dia bareng-bareng sama aku ke surga. Gara-gara satu senyuman bisa loh. Orang ngasih minum anjing aja bisa ke surga, apalagi senyum sama saudara. Ya, senyumlah. Senyum, ya, lupakan permasalahannya, yang punya utang biarin. Ya, tapi bayar, ya. Yang jomblo nggak apa-apa kok. Jomblo itu pasti berlalu, badai aja berlalu kok. Apalagi jomblo ya, tenang semuanya, rileks semuanya, senyum. Hidup ini sederhana saja. Jangan terlalu dipikirin. Dunia ini cuma tempat kita singgah doang dan tidak lebih berharga dibanding sebelah sayap nyamuk. Ya, sebelah sayap
nyamuk. Jadi kalau ada masalah apapun tentang dunia, ingat bahwa dunia tidak lebih berharga dibanding sebelah sayap nyamuk. Oke, diakhiri dengan nyamuk. Ya, saya tutup kajian singkat ini. Setelah ini silahkan kalau teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, terima kasih untuk tadi 3 poin yang sudah disampaikan Ustadz. Untuk lebih interaktif, kami buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya. Tadi dari Ikhwan dulu, sekarang dari Ahwat dulu saya kira. Ya, sebelum dimulai, bagi teman-teman semua yang ingin beli gorengan bareng sama saya di Turki, ya, silahkan nanti menghubungi, nanti panitia akan keliling bawa flyernya ya. Saya mau beli gorengan di Turki insya Allah bulan Februari, saya bulan Maret ya. Teman-teman semua bisa jajan bareng sama saya di Turki. Insya Allah setelah itu ya kita akan berjamaah sholat di masjid. Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Amin. Saya doakan semua yang punya hajat ini segera Allah kabulkan. Amin. Allah mudahkan rezekinya. Nanti yang jomblo doa di depan Ka'bah, ya Masya Allah. Ya Allah, di hadapan rumahmu ini ya Allah, aku bermohon bermunajat sambil nangis, Masya Allah. Insya Allah mustajab ya. Silakan hubungi panitia, boleh berkeliling. Terima kasih. Baik, untuk mbaknya dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah awal tahun ini saya sudah dihitbah. Dan sebenarnya itu juga dari proses pacaran yang sebenarnya juga kan kita juga nggak mau pacaran nih sebenarnya. Tapi menuju tanggal bahagia nanti itu kan pasti ada proses-proses persiapannya. Untuk menghindari pacaran tersebut ada saran dari Ustadz? Jadi Mbak sudah dihitbah, Iya. Sebelumnya pacaran? Iya. Iya pacaran, dihitbah, dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan gimana caranya begitu ya? Kan pasti bertemu ya, ngukur baju, milih seserahan, apa lagi tuh? Saya udah lupa sih, udah lama nikahnya. Apa mau di refresh? Ya, jangan, diam. Ini aja ngeliat tuh ya. Gitu ya. Gimana caranya supaya terhindar dari kemaksiatan itu gitu misalkan ya. Nah, belinya. Anda kan pasti wajib dong berinteraksi ya, rundingan apa semuanya. Jangan berduaan teh. Teteh apa Mbak ini? Dari mana, Jawa, Sunda? Padang, tapi cowoknya orang Sunda sih. Padang, Uni. Sunda juga teteh, berarti uteh. Uni dan teteh. Ya uteh ya, teh gini teh. Ya teh. Gini teh caranya teh. Ketika Anda harus mau nggak mau ketemu langsung sama calonnya, dan Anda memang sudah tahu yang dulu sudahlah bertobat, semoga Allah ampuni. Sekarang kedepannya bagaimana supaya kita menjaga agar tidak terjadi lagi. Usahakan setiap kemana-mana jangan berduaan. Minta mama anterin, nih ya, papa anterin, atau sekeluarga nganter juga nggak apa-apa kok. Sekalian jalan-jalan. Dulu saya ketemu calon saya, Umi di rumah. Pertama kali, ketemuan pertama, saya pede 1 juta, pede banget. Dia satu keluarga besar, ya Allah, tadi perasaan janjian mau berdua gitu ya, ini satu keluarga besar, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah Allah menyelamatkan saya. Jadi besok-besok kalau mau ketemu, ajak serombongan, se-RT, se-RW nggak apa-apa. Ya sekalian kenalan sama calonnya gitu ya. Jadi usahakan jangan pernah berinteraksi berdua, termasuk diantaranya berkomunikasi berlebihan. Hari begini, dari chatting saja bisa jadi maksiat loh. Hati-hati ya, dari chatting aja bisa jadi maksiat. Saya kadang-kadang agak jengah ya kalau ngelihat ada budaya namanya PAP, apa sih artinya? PAP ya? PAP itu ya? PAP itu yang minta foto apa? Minta foto sebelum tidur gitu ya. Ya Allah, kok sampai sebegitunya ya? Itu kan cuman dari chatting doang, tapi sudah aneh-aneh mikirnya. Ya, jadi dari chatting saja sekarang tolong dibatasi. Ya, karena belum halal. Kalau sudah halal mah terserah, mau chatting mau macam-macam bebas gitu ya. Termasuk diantaranya, mohon maaf, para akhwat yang sudah menikah, ketika harus chatting dengan lawan jenisnya, izin sama suami. Oh Ustadz lebay, enggak lebay. Benar, ketika chatting enggak ada perlunya, harus izin sama suami. Kecuali memang ya biasa misalkan ada orang Gojek WA gitu ya, Bu sesuai aplikasi enggak Bu gitu ya. Pah, ini ada Gojek WA, boleh saya balas Pak? Jangan ya udah gitu, mah ribet teuing gitu. Jangan, jawab aja langsung ya. Teman SMA, teman kuliah, ketika menanyakan sesuatu, izin dulu sama suami. Mas, ini teman SMA aku chatting, dibalas enggak? Jangan udah.
Jangan, nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau ada suaminya yang cemburu berat, ya sampai-sampai istri itu nggak boleh berkomunikasi dengan laki-laki lain. Ini sampai agak over berlebihan memang ya. Ketika dia mau ke kasir minimarket aja, mama, kasirnya cewek apa cowok? Cowok, Pak. Kalau begitu tunggu biar papa yang bayar. Itu si papa ngebela-belain dari kantor ke minimarket hanya untuk ketemu sama. Itu over, jangan ya. Itu berlebihan ya. Jadi tolong dibatasi, dijaga supaya apa? Karena setan itu bisa masuk lewat cara-cara yang hampir kita nggak pikir. Emang bisa dari chatting jadi maksiat? Bisa. Setan lebih licik dibanding manusia. Jadi tolong dijaga. Gitu ya Teh ya. Nah, semoga lancar sampai hari nikah di mana rencananya? Nikahnya di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Ya undang-undang ini Masya Allah banyak nih. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Lanjut. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Ikhwan ya. Ada yang mau bertanya? Ada? Kalau ya, masnya, Mas Sem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Izin bertanya. Saya izinkan. Ya, siap. Terima kasih Ustaz. Iya. Jadi gini Ustaz, fenomena sekarang kan banyak orang yang berhijrah dan kemudian mulai rajin ke kajian-kajian. Tapi Ya. kan itu kajiannya kajian tematik Ya. kebanyakan. Jadi kan kadang saya sebagai orang awam ke kajian sini sana sini kan jadinya ilmu agamanya itu gak runut gitu loh. Jadi kadang Apa? ilmu agamanya tidak pemahaman terhadap agama itu tidak runut. Tidak urut. Ya, tidak sistematis. Ya. Jadi sebenarnya ada kerangka pembelajaran nggak Ustaz untuk orang awam itu? Tadi kan Ustaz udah jelasin yang pertama kan kita harus punya tauhid dan Ya. akidah yang kokoh. Berarti kan kita harus belajar Ya. bab tauhid dulu dasarnya. Ya. Nah, lalu setelah itu apa yang harus dilakukan bagi seorang awam biar memiliki pemahaman agama yang kokoh dan kuat? Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Yakum. Kalau panduan resminya memang nggak ada silabusnya, ya kita kan bukan sekolah resmi ya, atau bukan mondok, bukan ma'had, atau bukan sekolah tinggi ilmu agama. Memang kita nggak ada silabusnya. Tapi kalau mau benar-benar tematik runut ya, jadi dakwah itu ada dua. Ada yang sifatnya tarbiyah pendidikan, ini lebih tematik. Ada yang sifatnya tablighi. Ini sekalian tablik nih, materi bebas umum, ketawa ketiwi, ini tablighi namanya. Ya, ketika saya harus tematik, saya mungkin bawa kitab, saya mungkin bawa laptop, lebih pada hal yang serius. Nah teman-teman semua ketika mau mengkaji Islam yang lebih serius, memang sebaiknya itu runut, sebaiknya. Tapi bukan berarti mencelak-mencelak pun nggak boleh, nggak apa-apa, terserah saja. Yang utama-utama dibahas apa? Pertama tauhid tadi kan, akidahnya dulu sudah dapat. Kalau nunggu selesai akidah bisa 5 tahun bro. Jadi nggak apa-apa, antum mau mencelak-mencelok dari akidah, perbaiki ibadah, perbaiki akhlak, silahkan semua dapatkan ilmu agama, ya dari siapapun sumbernya, untuk kita komparasi mana yang Islam ini luas sekali. Jadi kalau Anda mendapatkan satu ilmu dari satu ustadz, jangan dijadikan sebagai patokan bahwa yang lain itu salah, gitu ya. Silahkan dari mana saja, tapi 3 hal utama tadi, akidah pondasinya kuat, ibadah dan akhlak. Yang lainnya muamalah dan seterusnya itu bisa kita pelajari selanjutnya. Jadi begini, agama kita itu sederhana banget. Kalau kita mikirnya belajar agama itu kompleks, ribet, ya itu nggak benar. Agama kita sederhana, muara semuanya adalah di akhlak. Akidah kita, ibadah kita, semua ilmu yang kita miliki itu pengejawantahannya adalah di akhlak kita. Sampai Rasul diutus pertama untuk apa sih? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Karena itu banyak sekali kasus ya, Rasul kalau ngasih pembelajaran sama kita ini kadang-kadang dari hal-hal yang sepele. Suatu ketika ada seorang sahabat nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini mendapati seorang perempuan yang solehah, ya ilmu agamanya bagus, ibadahnya rajin, tapi dia ahlaknya nggak bagus, jahat sama kucing. Kata Rasul, jahat sama kucing. Bagaimana dia ya Rasulullah? Apa kata Rasul? La khaira fiha wa hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada perempuan itu dan dia di neraka. Padahal orang alim, ya, sholatnya bagus, tapi jahat sama kucing. Agak aneh sih. Harusnya kalau bagus sholatnya nggak jahat sama kucing. Apa artinya di sini? Bahwa jahat sama kucing saja bisa menyeret kita ke dalam neraka. Bagaimana jahat sama
orang lain. Apa? Akhlakul karimah. Tadi kisah seorang pelacur yang memberi makan minum seekor anjing di Riyadhus Shalihin itu zaman Bani Israel kan, seorang pelacur saja yang statusnya mungkin rendah memberi minum seekor anjing binatang yang najis, dengan sekali tegukan pelacur kasih minum anjing, dia bisa masuk surga. Apalagi itu akhlak juga. Jadi agama ini muaranya di akhlak. Ya, tidak ada guna kita ilmunya tinggi, semuanya bagus tapi akhlaknya nggak bagus, itu nggak ada gunanya, gitu ya. Jadi muaranya adalah akhlakul karimah. Ya sekarang lihat teman Anda kalau sudah hijrah makin asik nggak orangnya? Kalau makin tertutup, makin jutek, makin julid, segala sesuatu salah semua di mata dia. Wah itu hati-hati. Hijrah tidak seperti itu. Baik, cukup? Cukup Ustadz. Mohon Masya izin Allah. dipimpin doa untuk menutup. Doa mau makan mau tidur? Udah makan siang semua? Belum? Wah zolim panitia ini. Masya Allah. Nanti silahkan keluar, ramaikan bazar kita. Ini pemberdayaan UMKM, harus dibeli itu ya. Baik teman-teman semua, mari sama-sama kita berdoa singkat saja ya. Karena sudah mau asar, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah segala keinginan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana wa ilahana kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il akhwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa saudara keluarga kerabat kami ya Allah, ampunilah dosa teman-teman kami ya Allah, ampunilah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah saudara-saudara kami ya Allah. Berikanlah bantuan kepada mereka ya Allah. Mudahkanlah segala macam urusan mereka ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami yang hari ini sedang mengalami kezaliman di Xinjiang, Cina ya Allah. Yang sedang mengalami penganiayaan di Rohingya ya Allah. Yang sedang mengalami penindasan di Palestina ya Allah. Yang sedang mengalami pembantaian di Syria ya Allah. Tolong mereka ya Allah. Allahumma izzal Islam wal muslimin wahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Ya Allah Tuhan kami ini hamba yang dhaif ya Allah, hamba yang nista penuh dosa ya Allah, tapi kami butuh naungan ridha-Mu ya Allah. Tuntun kami ya Allah, bimbing hidup kami ya Allah, bimbing hidup kami ya Allah. Kami memang tidak pantas ke surga-Mu ya Allah, tapi kami tidak kuat ke neraka-Mu ya Allah. Berikan kami surga-Mu ya Allah, berikan kami surga-Mu ya Allah, berikan kami surga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah Tuhan kami, ada di antara hari ini kami dan teman-teman kami yang sedang berhajat kepada-Mu ya Allah. Kami ingin disegerakan jodoh kami, mudahkan ya Allah, segera pertemukan dengan jodoh terbaik kami ya Allah. Berikan kepada kami pekerjaan yang baik, yang halal, yang thayyib, yang barakah ya Rabb. Angkatlah penyakit kami, penyakit keluarga kami, saudara kami, teman-teman kami ya Allah. Berikan keberkahan untuk kami semua ya Allah. Ya Allah, bimbing hijrah kami ya Allah. Istiqomahkan hijrah kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami ini hamba yang penuh dengan dosa ya Allah. Mata kami sering gunakan untuk melihat yang Kau larang ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Telinga kami sering kami gunakan untuk mendengarkan yang Kau larang. Ampuni telinga kami ya Allah. Mulut kami sering berbicara yang tidak baik. Ampuni mulut kami ya Allah. Kaki ini sering melangkah ke tempat-tempat yang Kau ridhoi. Ampuni kaki kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kepada kami kematian yang husnul khatimah ya Allah. Allahumma
inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.